Setiap orang pasti ingin bahagia. Setiap orang pasti ingin bahagia, ingin beruntung dunia akhirat. Salah satu bahasa Arabnya keberuntungan adalah al-falah. Al-falah. Karenanya banyak kita temukan dalam Al-Quran, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Sebagai contoh, setiap kali kita menyebut kata al-falah yang bermakna keberuntungan, maka kemungkinan besar pikiran kita, ingatan kita akan kembali kepada kalimat-kalimat azan. Hayya 'alal falah. Setiap hari dikumandangkan hayya 'alal falah. Sering kita melihat terjemahannya, mari meraih kemenangan, mari meraih keberuntungan. Berarti kemenangan dan keberuntungan ini memang kebutuhan setiap manusia. Cuma pertanyaan, bagaimana caranya untuk meraih al-falah, keberuntungan itu? Maka salah satu jawabannya, ketika kita mengundang orang untuk meraih keberuntungan melalui kalimat-kalimat azan, maka temukanlah cara untuk mencapai keberuntungan itu juga melalui kalimat-kalimat azan. Bagaimana maknanya? Di dalam bahasa Arab, kata al-falah yang berarti keberuntungan sama tulisannya al-falah yang berarti petani. Ternyata di sana tersirat sebuah pesan. Al-falah artinya petani. Petani adalah simbol pekerja keras. Sehingga dengan demikian ini memberi isyarat, bila kita ingin meraih al-falah, maka milikilah sifatnya al-falah, selalu bekerja keras. Saya ulangi, al-falah artinya petani. Petani adalah simbol pekerja keras, sehingga ini memberi isyarat, kalau kita ingin meraih al-falah, kuncinya milikilah sifatnya al-falah, yaitu bekerja keras. Tapi ingat, bukan cuma bekerja keras, bukan cuma berusaha, bukan cuma berikhtiar, tapi yang tak kalah penting, jangan lupa kalimat sebelum hayya 'alal falah, yaitu kalimat hayya 'alas shalah, mari melaksanakan salat. Jadi sebelum hayya 'alal falah ada kalimat hayya 'alas shalah, mari melaksanakan salat. Artinya apa? Akaresoki, jamaki, rajin berusaha, rajin bekerja, tapi yang tak kalah penting, jangan lupa untuk kembali kepada Allah. Perbanyak doa, perbaiki salat. Insya Allah nareko jokkani si bawa karesota si bawa sempajata nania pak doa ngeta. Insya Allah malomo nituri lolongan apa tirwana nania barakat nafongollahu subhanahu wa ta'ala. Karenanya kerja keras dan salat harus jalan bergandengan. Tapi mohon maaf, tapi recengimi usaha tak, rajin bekerja. Tapi recengimi sempajata dan nyapak doang tak, perbaiki salat. Tapi bukan hanya hayya 'alal falah, bukan hanya hayya 'alas shalah. Kembali ke kalimat sebelum hayya 'alas shalah. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apa artinya? Perbaiki iman kita kepada Allah. Tapi decengimi tepet tak riolo arajanna fongollahu subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena bisa jadi kita rajin berdoa, kita rajin salat, kita sudah maksimal dalam berusaha, ada keinginan yang ingin kita raih, tapi ternyata setelah kita salat, setelah kita berdoa, usaha pun juga sudah maksimal, ternyata apa yang kita inginkan tidak diwujudkan oleh Allah. Kunihe monro parlunna asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus kuatkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita pasti itu yang terbaik untuk kita. Sekalipun memang tugas kita bekerja dan berusaha, tugas kita berdoa dan salat, rajin salat, rajin doa, rajin berusaha, rajin bekerja, berusahalah untuk meraih keinginan.
Tapi kalau ternyata keinginan kita tidak tercapai, tidak terwujudkan, ajak kita nangkama peturun. Jangan berputus asa. Kenapa? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kekuatan doa, kekuatan iman akan menyemangati kita bahwa segala sesuatu yang ditentukan Allah pasti itu yang terbaik kepada hambanya. Karenanya kerja keras, salat dan doa, iman diperbaiki, dan pastinya setiap langkah dan jalan yang kita lalui, pasti ada saja rintangan di sana. Oleh karenanya, yakinilah sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun rintangan yang kita lalui, yakini Allah Maha Besar dari segalanya. Saya ulangi, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun rintangan yang kita lalui, kita harus yakini Allah Maha Besar dari segalanya. Karenanya kalimat pertama dari kalimat-kalimat azan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Ya Allah, ada masalah yang saya hadapi, tapi aku yakin Engkau Maha Kuasa dan Maha Besar atas segala sesuatu. Oleh karenanya, saatnya sekarang kita tidak berkata, Ya Allah, besarnya masalahku. Tapi saatnya kita mengatakan, wahai masalah, besarnya Tuhanku. Oleh karenanya, insya Allah, nareko makasini tepeta, madecetoni tentuata, makasitoni sempajata, megatoni pak doangeta, suku toni karesota, insya Allah, hayya alal falah, kemenangan itu akan kita raih. Tapi pertanyaan, kemenangan yang hakiki itu yang mana? Apakah kemenangan itu dilihat dari kesuksesan duniawi? Apakah kemenangan itu dilihat dari keberhasilan kita di dunia ini? Ternyata jawabannya tidak. Kemenangan dan kesuksesan yang hakiki adalah kemenangan dan kesuksesan yang mampu mengantarkan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidup kita. Itu jugalah hikmahnya. Kalimat terakhir dalam kalimat-kalimat azan adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi saya ulangi, kita diajak untuk meraih kemenangan, hayya alal falah. Tapi kunci kemenangan, rajin bekerja keras, al-falah. Yang kedua, as-salah. Yang ketiga, 2 kalimat syahadat, perbaiki iman sambil meyakini Allahu Akbar, Allah Maha Besar atas segala sesuatu. Tetapi pertanyaan, yang mana sebenarnya kemenangan itu? Kemenangan itu apakah diukur dari kesuksesan duniawi? Jawabannya, kita patut bersyukur bila diberikan kesuksesan duniawi. Tapi kesuksesan duniawi bukanlah itu penentu keselamatan kita dunia akhirat. Kemenangan yang sebenarnya adalah kemenangan yang mampu mengantarkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidup kita. Dan itulah hikmahnya. Kalimat terakhir dalam lafal azan adalah la ilaha illallah. Oleh karenanya mari mantapkan keyakinan kita, perbanyak doa kita, maksimalkan usaha kita. Insya Allah dengan upaya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu akan mengantarkan kita untuk mudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan ketika itu sudah menjadi kalimat terakhir yang keluar dari mulut kita, ketika kita akan menghembuskan napas terakhir, yakinlah kita adalah orang yang menang dunia akhirat.